所有炼丹师。中单。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 137, yang dimana untuk episode kali ini kita akanlah melihat kalau kompetisi alkemis akanlah dimulai dan sudah pasti akan ditebak oleh kalian kalau PTN akanlah dicurangi oleh panitia kompetisi ya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Keesokan harinya seluruh alkemis telah berkumpul di satu tempat. Mereka semua mengkhawatirkan kondisi dari PTN karena sebelumnya dia pergi tanpa izin sama sekali dan PTN meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Secara tidak disengaja ya, tampak dari belakang di sana ada Zuran yang memperagakan kalau dirinya akanlah berakhir di tempat ini. Namun PTN menjawabnya hanya dengan senyuman kecil saja. Su 先生。 Tidak lama dari itu, datanglah penasihat juga yang mengumumkan kepada seluruh alkemis kalau kompetisi sebentar lagi akanlah dimulai. Sebelum itu, dia mengumumkan beberapa peraturan kalau kompetisi kali ini dibagi menjadi pertandingan eliminasi. Jadi, tidak ada lagi yang namanya kesempatan kedua. Dan untuk pemenang dari kompetisi ini akanlah mendapatkan harta keluarga kerajaan yang disebut Api Langit Biru. Dan untuk babak pertama mereka, semua para alkemis akanlah masuk ke cermin Lingxi untuk membuat pil. Yang dimana mereka hanya perlu untuklah memurnikan sebuah pil. Resep dan bahan-bahannya telah disiapkan oleh keluarga kerajaan. Dan babak pertama dimulai. Satu persatu alkemis langsung memasukinya. Sedangkan untuk sepupu dari PTN mencoba untuklah menantangnya. Yang kalah dalam pertandingan ini haruslah menyetujui keinginan si pemenang. PTN dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Dan ketika berada di dalam, posisi mereka memiliki jarak yang cukuplah jauh. Jadi ya, dengan begini mereka akan tenang dan nyaman dalam bertanding. Tetapi ini bukan permasalahan jarak, karena tetap saja PTN akanlah dicurangi dan juga akanlah diserang secara diam-diam. Lalu mereka membuat resep pil apa yang haruslah dibuat. PTN yang membukanya ya cukup dibuat begitu terkejut, karena untuk pemurnian pil ini sungguh begitu sangatlah mudah. Karena ini hanyalah pil tingkat keempat saja, sebab dia pernah membuat pil tingkat keenam. Namun ketika dia membuka bahan-bahannya, ternyata dia telah dicurangi. Seluruh bahan-bahannya ini ya sudah tidak layak untuk dipakai guys. Ada bahan-bahan yang telah digigit serangga, ada bahan yang sudahlah kadar luasa, bahkan ada obat-obatan yang sudahlah mulai melayu. Berbeda dengan Zuran, semua bahan-bahannya memiliki kualitas yang begitu tinggi. Karena tidak ada halangan, dia langsunglah mengeluarkan tungku alkimianya dan memasukkan seluruh bahannya ke dalam tungku tersebut. Sedangkan untuk PTN, dia hanyalah berdiam diri sembari menggeleng-gelengkan kepala kepada seluruh para alkimia karena mereka mendapati bahan yang berkualitas tinggi. Sedangkan dia ya, bahan yang sama sekali tidak layak dipakai. Dia tahu semua ini adalah ulah dari penasihat juga. Sembari berkata, kalau kuil juga hanya memiliki trik kecil seperti ini, tidaklah bisa untuk menghambat dirinya. Sedangkan untuk penasihat juga sebagai dalang di balik semua ini tertawa di dalam hatinya. Dia inginlah tahu bagaimana PTN bisa memecahkan permainan seperti ini. Karena di sini penasihat juga sama sekali tidak tahu menahu kalau PTN bisa untuklah memperbaiki seluruh bahan-bahan tersebut guys, yaitu dengan menggunakan link R. Sedangkan ya untuk Xiao Yao sebagai sahabat dari PTN mempertanyakan kepada penasihat juga trik apa yang telah dia gunakan.
Penasihat juga ya hanya memberikan jawaban ancaman. Kalau sekali lagi dia mencoba untuk menyinggung dirinya, maka jangan salahkan dirinya kalau dia tidak akanlah menghargainya. Mendengar ini ya, Xiao Yao sangatlah yakin kalau penasihat juga memang sudah melakukan tindakan kecurangan, hanya saja dia tidak bisa untuk berbuat apapun. Dan untuk si adik kaisar meminta kepada mereka berdua jangan lagi membuat keributan, lebih baik fokus dalam pertandingan ini. Kembali kepada Petin, dia akhirnya memanggil Ling Er yang sedanglah beristirahat dan diminta untuklah memperkuat bahan-bahan di sana. Tanpa basa-basi ya, satu persatu bahan di sana langsunglah diperkuat oleh Ling Er. Dan kali ini bahan-bahan milik dari Petin jauh lebih baik daripada mereka semua. Dan dia pun mengeluarkan tungku alkimianya. Satu persatu bahan-bahan di sana langsunglah dimasukkan. Namun bagi penatua juga, kalau Petin telah terlambat beberapa langkah. Karena untuk beberapa alkemis sudah berada di tahap pertengahan, sedangkan dia ya baru saja memulainya. Wah, ini bapak-bapak terlalu meremehkan ya. Terutama untuk Lazuran, tampaknya dia sebentar lagi akanlah selesai dalam pemurnian pilnya. Karena untuk pilnya sudah mulai terlihat. Sedangkan ya untuk Petin, dia masihlah berada di tahap untuk mengeleburkan beberapa bahannya. Namun, dia tetaplah tenang seperti biasanya. Sayangnya, ada salah satu pria tua alkemis yang ternyata berada di pihaknya penasihat juga. Lebih tepatnya ya, dia adalah orang suruhan yang inginlah menghambat pergerakan dari Petin. Bukan mengincar kemenangan ya. Lalu jarum racunnya langsunglah dikerahkan. Namun, Petin telah menyadari perbuatannya. Jarum tersebut berhasil untuklah ditahan, bahkan dikembalikan kepada pria tua tersebut sampailah tertusuk dan meninggal dunia. Setelah dirinya dikalahkan serta gagal dalam kompetisi ini, penasehat juga sungguh begitu kesal. Ternyata mengandalkan seorang pria tua sepertinya tidak bisa untuklah menghambat pergerakan dari Petin. Tidak sampai di situ juga, yang lebih mengejutkan, ternyata ya beberapa alkemis berada di bawah naungannya penasihat juga. Untuk dua orang suruhan ini menjadi begitu ketar-ketir terhadap Petin. Dia mempertanyakan kepada temannya, haruskah mereka juga melakukan sesuatu? Namun seniornya meminta tidak perlu untuk melakukan, lebih baik fokus dalam pertandingan. Nyawa mereka jauh lebih penting daripada suruhan penasihat juga. Alhasil dengan begini, tidak ada lagi yang berani untuklah menghambat Petin. Sedangkan untuk Petin sendiri, dia berada tahap pertengahan, dia telah menyalurkan kekuatan api dan esnya. Dengan dua energi yang telah dijadikan satu, membuat pil milik dari Petin berhasil untuklah diseimbangkan. Jadi, mau sekuat apapun apinya yang dikerahkan, pil tersebut tidak akanlah mengalami kehancuran. Bagi Petin ya, semua ini berkat dari leluhur alkimia. Jika dia tidak mempelajarinya atau tidak mendapati warisannya, mungkin dia tidak akanlah menjadi seperti ini. Sedangkan untuk Zuran, dia yang melihat ke arah Petin menjadi begitu kesal. Padahal dia telah tertinggal beberapa langkah, namun dia berhasil untuklah mengejar ketertinggalannya. Dan Zuran tinggal selangkah saja untuklah menyelesaikan pilnya. Akan tetapi secara tiba-tiba adanya sebuah formasi yang berada di atas langit dan menyerang satu persatu para alkemis. Untuk Petin ya, formasi seperti itu pasti bisa untuklah ditahan. Tetapi tidak untuklah para alkemis lainnya. Satu persatu para alkemis ya mendapati serangan dan langsunglah tereliminasi. Namun yang mengejutkan, Zuran sama sekali tidaklah mendapati serangan yang membuat dirinya berhasil dalam memurnikan pil tersebut. Setelah dia berhasil ya, dia menoleh ke arah Petin dengan sikap yang begitu sombong serta keluar dari cermin dan memperlihatkan kepada semua orang kalau dia telah berhasil membuat pil tingkat keempat. Meskipun Zuran menjadi orang pertama, tetapi belum tentu dia memenangkan babak pertama guys.
karena semua orang telah tertuju dengan aksinya Petian. Dia menyalurkan energinya dalam jumlah yang begitu besar sampai-sampai kedua pilnya ini memutar dengan begitu cepat. Ditambah tutup tungkunya langsunglah dibuka yang langsung mengeluarkan lonjakan energi spiritual sampai ke atas langit. Wadidaw, hal ini menarik perhatian seluruh para alkemis. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Selasa minggu depan ya guys. Sayang sekali ya untuk episode kali ini tidak diperlihatkan kalau Petian selesai dalam pembuatan pilnya. Berarti ya butuh 3-4 episode barulah selesai dalam kompetisi alkimia ini guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.